warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herianto, yang mahasiswa dari Universitas Galuh Ciamis, dari kelas manajemen A semester 4. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas saham ya, atau lebih jelasnya untuk analisisnya. Nah, apa aja sih yang akan kita analisis untuk hari ini? Yaitu ada analisis fundamental, analisis teknikal, membeli saham di Stockbit dan RTI, serta menjual saham di Stockbit dan RTI. Nah, untuk yang pertama ini ada analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental itu? Jadi analisis fundamental itu adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, jadi lebih ke perusahaannya itu sendiri. Jadi bukan dilihat dari grafik naik turunnya, tapi ini kemungkinannya dia lebih melihat ke bagaimana sih laporan keuangan tahunannya atau beberapa tahun ke belakang gitu, terus seperti apa sih kondisi perusahaannya tersebut itu. Nah, untuk selanjutnya dalam analisis fundamental ada beberapa hal yang harus kita ketahui atau kita pertimbangkan. Yang pertama itu kita harus memilih perusahaan yang bagus dan solid. Artinya kita harus memilih perusahaan tersebut itu perusahaan yang mungkin bisa kita lihat bahwa perusahaan itu akan bertahan selama 1000 tahun ke depan, atau ya lebih menjamin lah untuk keberlangsungannya gitu. Jadi coba cari perusahaan yang bisa dibilang perusahaan yang level up gitu, jangan yang baru atau yang masih di bawah. Jadi resiko untuk kita rugi itu tidak banyak gitu. Nah, terus kita harus menguasai laporan keuangannya, minimal itu 5 tahun ke belakang. Itu laporan keuangan ini bisa kita lihat di website resmi perusahaan tersebut ataupun di bursa efek ya. Nah, yang ketiga ada bayar dividen, artinya saham itu bagus. Nah, dividen adalah pembagian keuntungan yang dibayarkan secara tunai kepada pemegang saham yang disetujui lewat rapat umum pemegang saham. Jadi setiap setiap kurun waktu tertentu itu ada pembagian dividen, biasanya itu secara tunai. Tapi ada juga investor itu, pemilik sahamnya, yang menjadikan uang dividen itu sebagai dibelikan ke saham lagi gitu. Yang keempat ada long term stupid ya. Artinya di analisis fundamental ini kita itu menganalisis untuk jangka waktu yang panjang, untuk beberapa tahun gitu. Jadi tidak untuk harian. Misalkan kita udah analisis fundamental nih, tapi kita beli jam 6 pagi, kita jual jam 6 sore, itu tidak bisa. Jadi ini untuk misalkan kita beli sekarang, jual tahun depan gitu. Yaitu kita beli pas harga turun, jual pas harga naik. Oke. Yang terakhir ada siapkan mental. Ya jelas ini yang utama tentunya, soalnya kita harus bersiap kapan mental kita. Misalkan kita beli saham banyak gitu, tapi ternyata di perusahaan itu terjadi kerugian dan kita pun ikut merugi. Oke, di sini ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Analisis teknikal dapat digunakan berbagai model dan dasar. Misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara
klasik, yaitu menganalisis pola grafik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membeli dan menjual saham. Sebelum membeli dan menjual saham, kita akan mencoba untuk menganalisis terlebih dahulu dari ada tiga website yang direkomendasikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Mukhtar sebagai dosen komputer bisnis 2. Ini ada yang pertama, ada id.tradingview.com, ada google.com/finance, sama finance.yahoo.com ya. Kita akan coba satu-satu. Nah, ini ada id.tradingview ya. Kita coba lihat. Baik. Ini udah ada. Oke. Yang pertama muncul itu ada Antam ya. Ini sepertinya rekomendasi dari websitenya. Kita disuguhkan perusahaan Antam. Oke. Jadi kita bisa analisis di sini. Nah, ini tuh grafik dari candlestick ini. Ini untuk harian biasanya. Tuh, ini tanggal 3 Maret. Oh, ini setiap satu ini. Nah, ini tuh tanggal 8, ini tanggal 15, ini segini tuh mingguan. Nah, ini 25, ini harian ya. Dari sini ke sini. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini Antam. Antam itu hari ini mengalami kenaikan sekitar Rp10 saja, atau 0,46%. Jadi harganya itu ada di Rp2.180. Oke. Nah, ini untuk volumenya itu ada 191.883 miliar. Volume rata-ratanya ada 470,575 miliar. Kapitali pasarnya ada 52,147 triliun. Hasil dividennya ada 0,13%. Baik. Nah, kalau kita mau beli jual saham, di sini udah ada analisis teknikalnya. Ini mungkin keseluruhan dari saham yang masuk ke sini. Para investornya ini sekarang berada di penjualan, jadi dia lebih banyak investor itu yang menjual sahamnya. Jadi dia pemilik sahamnya itu sedang ada di masa penjualan, seperti itu. Baik, untuk yang kedua itu ada website Google Finance. Nah, ini banyak. Ini sebenarnya hanya mungkin menarik bagi Anda. Ini rekomendasi dari Google-nya. Mungkin ini perusahaan yang banyak dicari oleh para orang yang mau menabung saham gitu. Nah, kita coba di sini kita cari Indosat saja ya. Indosat. Oke. Nah, Indosat Ooredoo. Nah, hari ini tuh naiknya cukup besar ya. Rp525. Jadi harganya itu ada Rp6.675. Rp75.000. Rp6.675. Benar. Nah, kita ini untuk grafik harian ini
kita coba ke 6 bulan. Wah, nah ini tuh berarti sedang mengalami penaikan ya. Ini berarti tanggal 10 Desember 2020, sekarang Maret ya. 3 bulan mengalami penaikan sekitar 3.000 rupiah, 4.000 rupiah. Wah, besar sekali ini. Nah, ini berarti mereka yang membeli saham di sini di bulan-bulan ini, dia keuntungannya udah sekitar 2,5 kali lipat dari modal awalnya. Nah, kita tuh harus mencari harus bisa memprediksi perusahaan-perusahaan yang bisa mengalami kenaikan atau lonjakan penaikan harga sahamnya seperti ini. Nah, di sini masih banyak. Ini penutupan sebelumnya ada di 6.150. Rentan hariannya ada, rentan tahunan ada, kapitalisasi pasarnya ada 36 triliun, volumenya 10,34 juta. Hasil dividennya ini besar ya daripada yang tadi, ini 1,09%. Baik, yang ketiga ini ada Yahoo Finance. Nah, di Yahoo Finance kita coba analisis ini yang sama ya, perusahaan yang sama. Kita lihat apa sih fitur-fitur yang ada di ini. Saat lagi coba. Indosat Jakarta. Lambat kali. Baik, nah ini ada Indosat. Harganya sama ya, sama yang tadi ini, karena ya pasti sama. Nah, ini juga fiturnya hampir sama ini dalam bahasa Inggris ya, dalam sama seperti Google. Kita coba lihat grafik yang 6 minggu deh, 6 bulan. Oke, itu sama ini. Jadi soalnya harganya lagi tinggi di 6.675 rupiah. Baik, dikarenakan ya semua sama, kita bisa analisis di sini cari perusahaannya gitu. Setelah ini kita akan menjual dan membeli saham di RTI dan Stockbit. Untuk lebih mudah, kita akan menggunakan smartphone, jadi saya akan lanjut di handphone ya. Baik. Oke, melanjutkan yang tadi, kita akan menjual beli bisnis di RTI dulu ya. Oke. Nah, ini untuk marketnya ya. Nah, kita ke IDX Virtual Online Trading 2.0. Oke. Nah, berhubung tadi kita analisisnya coba di Indosat, kita akan beli Indosat. Oke, kita buy ya. Nah, dana itu kita punya dana 96.662.500. Maksimal lotsnya itu 143 lots.
dengan 14.300 lembar. Oke, kita beli 10 lot aja ya, berarti 10.000 lembar. Oke, mudah-mudahan langsung match. Oke, bye. Ternyata tidak match, dia tadi naik di 6750 kayaknya. Oke, kita coba lagi lah. Oke, bye. Oh, masih nggak match ya. Baik, kalau gitu kita udah beli ya, kita tinggal jual. Ini jual, ini saya kemarin sudah beli di Indosat. Nah, saya beli di harga segini sama, udah ada kenaikan atau keuntungan 12.500 atau 0,37%. Saya beli 5 lots. Oke, kita jual ini aja, kita jual semua. Ini juga masih belum match, jadi ini tuh tandanya penjualan dan pembelian kita itu ada dalam antrian, jadi masih mengantri. Kita lihat portofolionya. Nah, uang kita udah berkurang dari 86 juta. Total membelinya kita itu 10 juta, total jualnya 3 juta lebih. Nah, ini tadinya ada 100 juta, cashnya sekarang 96 juta, market value-nya segini, 3 juta, loss-nya itu 12.500 atau 0,01%. Oke. Oh, ternyata barusan yang Indosat itu bukan profit, ternyata loss 12.500-nya itu. Tadi warnanya hijau kayaknya, saya kira profit. Oke, kita ganti ke Stockbit. Oke, kita masuk ke portofolio dan demo virtual trading. Oke. Oh, ternyata kita bisanya di jam 9.30. Saya akan nunggu jam 9.30 terlebih dahulu. Oke. Sekarang udah jam 9.31, jadi kita coba Stockbit ya. Kita virtual go. Nah, udah kebuka ya. Nah, kita coba belilah di sini. Untuk di search kita coba Indosat lagi. Oke. Nah, Indosat Tbk. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa melihat atau analisis. Sebenarnya banyak menu analisis di sini. Nah, kita coba beli aja deh. Berapa ya? Kita beli 10 lot aja coba. 10 lot 6.609.900. Oke, kita buy order. Oke, down. Nah, untuk jual kita ke portofolio. Ini ada portofolio. Nah, ini saya udah pernah beli
Antam sama Bank BCA. Nah, ini udah beli lama ini. Waktu itu saya coba beli nggak analisis atau apa, kita dulu coba langsung beli aja gitu. Sekarang kita ini udah loss sekitar 1.8.800, kita coba jual aja nggak apa-apa. Nah, kita sell, kita klik dulu BBCA nya, kita sell, lalu di sini kita sell, next, down. Nah, udah match ya, BBCA nya udah match, Indosat nya juga udah match. Nah, kita lihat di portofolio. Nah, udah tinggal 2 kan, tinggal Antam sama ini, kita Antam juga jual. Minus 400.000. Nah, udah match juga. Jadi kita udah, ini kan tadinya 100 juta nih, sekarang ini tinggal 98.450, berarti udah rugi 1.650.000 ya. Oke, mungkin untuk jual beli Stockbit sama RTI nya cukup sekian. Terima kasih. Video ini untuk tugas dari dosen saya, dosen mata kuliah Komputer Bisnis 2, Bapak Muhtar. Terima kasih.